bagaikan mentari secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak ceria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Misi, Bu. Iya, silakan, Bu. Silakan. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Baik, silakan duduk, Bu. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Iya. Kita di sini aja, Bu. Sini ya. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi. Bagaimana kabarnya, Ibu? Baik. Baik ya, Bu. Saya di sini ucapkan banyak terima kasih ya, Bu, di mana Ibu telah bersedia meluangkan waktu Ibu untuk bisa kita berjumpa dan kita bisa berbicara pada hari ini. Di mana tujuan saya, Bu, pada hari ini ingin sekali membahas mengenai pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujuk moral yang Ibu hadapi di lingkungan sekolah Ibu bersama guru atau siswa dan orang tua. Izinkan saya, Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu jawab nantinya. Kiranya Ibu bersedia ya, Bu. Ya, saya akan menjawab dengan sekali. Baik, Ibu, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, saya biasanya memulai dengan mendengarkan secara mendalam semua pihak yang terlibat. Saya mencari tanda-tanda bahwa ada konflik antara nilai-nilai atau prinsip-prinsip berbeda. Jika ada keputusan yang tampak sulit karena melibatkan dua kepentingan atau nilai yang sama-sama penting, itu biasanya merupakan tanda bahwa kita sedang menghadapi dilema etika. Berarti jika ada kesulitan, itulah merupakan tanda-tanda dari dilema etika ya, Bu ya. Bisa lanjut pertanyaan kedua, Bu. Silakan. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam situasi seperti ini, saya berusaha untuk mengevaluasi semua opsi secara adil dan seimbang. Saya mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dan mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan terhadap semua pihak yang terlibat. Saya juga berkonsultasi dengan tim kepemimpinan sekolah dan mungkin dengan pihak luar jika diperlukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas sebelum membuat keputusan akhir. Berarti Ibu melakukan pengumpulan informasi ya, Bu ya, terlebih dahulu, kemudian Ibu bersama tim untuk bekerja sama yang bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Pertanyaan ketiga, Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini di lingkungan sekolah Ibu untuk menghadapi masalah tersebut? Baik, prosedur yang biasa saya lakukan yang pertama itu mengidentifikasi masalah dari para pihak yang terlibat. Yang kedua, mengumpulkan informasi dan data yang relevan. Kemudian melakukan diskusi dengan tim kepemimpinan dan jika perlu dengan konsultan eksternal. Selanjutnya menyusun berbagai opsi keputusan, lalu mengevaluasi pro dan kontra dari setiap opsi. Kemudian memilih opsi yang terbaik berdasarkan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai sekolah. Itulah poin-poin yang biasa kami lakukan. Berarti
mengedukasikan, mengumpulkan, kemudian melakukan diskusi ya Bu, lanjut diskusi tadi ya, sebagai opsi keputusan, ada pilihan termasuk ya, kemudian mengevaluasi. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan FK? Selama ini ya, oke, ada beberapa hal yang saya anggap efektif, yaitu keterbukaan dalam komunikasi, melibatkan semua pihak yang relevan, mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil. Selain itu, mendasarkan keputusan pada prinsip-prinsip etika yang kuat dan nilai sekolah juga sangat membantu. Berarti di sini Bu mendasarkan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip etika yang kuat dan nilai-nilai sekolah yang sangat membantu Ibu dalam mengambil keputusan Ibu. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Etika yang kuat dan nilai sekolah juga sangat membantu. Berarti di sini Bu mendasarkan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip etika yang kuat dan nilai-nilai sekolah yang sangat membantu Ibu dalam mengambil keputusan Ibu. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang utama adalah menemukan keseimbangan antara kepentingan yang berbeda dan memastikan bahwa keputusan yang diambil adil untuk semua pihak. Selain itu, tekanan dari berbagai pihak yang menginginkan hasil yang berbeda juga dapat menjadi tantangan. Ada tantangan juga ya. Setiap hal yang pasti. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah takaran, maksudnya jadwal ya Bu tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Itu tergantung pada kompleksitas kasusnya. Untuk kasus yang membesar, saya berusaha menyelesaikan secepat mungkin dengan informasi yang ada. Namun untuk kasus yang lebih kompleks, saya mungkin memerlukan waktu untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut dan melibatkan lebih banyak pihak dalam proses pengambil keputusan agar mendapatkan keputusan yang terbaik. Berarti ini tergantung ya Bu, permasalahan seperti apa ya diselesaikan, bisa secara langsung atau nanti tergantung kondisi kasusnya. Itu lain ya, sesuai dengan kasusnya. Oke Bu, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan setiap kasus-kasus dilema etika? Ada dukungan dari tim kepemimpinan sekolah, pengalaman dan pengetahuan dari konsultan eksternal, serta masukan dari komunitas sekolah, yaitu dari guru, orang tua, dan bahkan siswa. Sangat membantu dari komunitas sekolah ini. Selain itu, saya juga merasa terbantu dengan adanya pedoman atau kode etik yang jelas sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Kode etik itu dari orang sekolah, mudah. Tapi harus ada ya, kita punya pedoman ya, kode etik yang jelas untuk bisa sebagai acuan untuk pengambilan keputusan Ibu ya. Oke Bu, ini ada pertanyaan terakhir Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu setiap mengambil keputusan dilema itu?
Pembelajaran utama yang saya petik adalah pentingnya komunikasi yang terbuka dan jujur, serta pentingnya mendengarkan semua pihak yang terlibat. Selain itu, saya juga belajar bahwa tidak ada keputusan yang sempurna, dan seringkali keputusan yang terbaik adalah yang paling mendekati nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika yang kita pegang. Berarti pembelajaran pertama itu adalah komunikasi Komunikasi yang harus terbuka dengan tim, jangan saling menutupi, ada kata menutupi jangan. Dan satu lagi kita pun juga harus mendengarkan juga ya Iya. Bu, dari semua pihak. Itu ada pembelajaran yang paling penting kita itu dalam setiap pembelajaran. Dan itu termasuk nilai dan prinsip-prinsip etika yang Ibu pegang ya Bu. Oke Bu. Bu, terima kasih banyak momen yang Ibu berikan kepada saya saat ini, di mana pengalaman Ibu bisa juga nanti bermanfaat bagi saya ke depannya. Saya juga bisa menambah wawasan dari apa yang Ibu sampaikan kepada saya tadi. Mungkin ini bisa bentuk cara saya dalam setiap pengambilan keputusan, di mana kasus di kita dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Iya, semoga bermanfaat dari pembelajaran dari sekolah kami ini, bermanfaat ke depannya, dan semoga kita sukses ya. Oke, terima kasih Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang kembali. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu juga sehat. Alhamdulillah sehat juga Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu, di mana Ibu sudah memberikan waktu luang. Tentunya ada tugas untuk memenuhi, yaitu demonstrasi pengambilan keputusan nomor 31. Ibu, nanti ada beberapa pertanyaan di mana mengenai pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan juga moral yang Ibu hadapi selama ini. Bisa kita mulai Bu dengan pertanyaan tersebut? Bisa Bu? Pertanyaan pertamanya Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih sudah datang ke kami jadi mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ya, dilema etika bujukan moral ya. Jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan dilema etika bujukan moral bagi saya ini biasanya memulai dengan mendengarkan secara dalam semua pihak yang terlibat di lingkungan sekolah, khususnya saya mencari tanda-tanda bahwa ada konflik atau antara nilai-nilai prinsip-prinsip yang berbeda. Jika ada keputusan yang tampak sulit karena melibatkan dua kepentingan atau nilai yang sama-sama penting, biasanya merupakan tanda bahwa kita sedang menghadapi yang namanya dilema etika. Jadi gimana Ibu apa jika ada permasalahan atau kasus yang nampak sulit itu merupakan kasus dilema etika ya Bu ya. Oke, pada selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, dalam situasi seperti ini saya berusaha untuk mengevaluasi. Saya evaluasi semua opsi secara adil dan seimbang.
Kemudian saya mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dan mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan. Seperti tadi kan setiap dampak keputusan terhadap semua pihak. Kemudian saya juga jika saya tidak mendapat atau ingin eh, agar keputusan tersebut tidak salah, saya juga konsultasi dengan tim kepemimpinan sesama teman misalnya, dan mungkin dengan pihak luar. Jika itu memang belum bisa diselesaikan dan jika diperlukan pihak luar untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas sebelum membuat keputusan akhir. Berarti dalam mengambil keputusan untuk sekolah yang terkaitnya itu dari tim juga ya Bu kerjasama yang apa yang Ibu bisa berkolaborasi dengan Ibu. Ibu, pertanyaan selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Ya, prosedur yang saya lakukan yang pertama sekali tentunya saya mengidentifikasi masalah dari pihak yang terlibat. Kemudian yang kedua itu mengumpulkan informasi. Yang saya sampaikan sebelumnya, saya mengumpulkan informasi dan data yang sesuai atau relevan. Yang selanjutnya setelah mengumpulkan data, setelah mengidentifikasi, melakukan diskusi dengan tim kepemimpinan dan jika perlu dengan konsultan, tapi masih dalam eksternal. Dan selanjutnya juga saya melakukan menyusun berbagai opsi keputusan yang akan diambil kemudian setelah itu mengevaluasi pro dan kontra dari setiap opsi tersebut. Dan artinya tindakannya atau langkah terakhir yang akan saya lakukan memilih opsi yang terbaik berdasarkan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai dari sekolah tersebut. Sepertinya itu langkah yang akan diambil. Iya, langkah Ibu ya Bu. Ibu mengidentifikasikan tadi, mengumpulkan, kemudian melakukan diskusi bersama konsultan eksternalnya, kemudian itu menyusun, lanjut mengevaluasi antara itu pro atau kontra ya Bu. Lanjut memilih opsi yang terbaik berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Oke Bu, selanjutnya pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada setiap kasus-kasus yang merupakan delik? Beberapa hal yang saya anggap efektif yaitu adanya keterbukaan dalam berkomunikasi, melibatkan semua pihak yang relevan dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan yang saya ambil. Kadang keputusan yang kita ambil itu ada berdampak yang negatif. Jadi selain itu mendasarkan keputusan pada prinsip etika yang kuat dari nilai-nilai sekolah yang juga sangat membantu. Jadi sistemnya harus keterbukaan ya Bu. Ada yang keterbukaan dalam komunikasi. Kemudian kita harus tahu apa dampaknya untuk jangka pendek dan jangka panjangnya. Pertanyaan ke selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada setiap kasus-kasus di dalam? Tantangannya utama di situ
adalah merupakan atau menemukan keseimbangan antara kepentingan yang berbeda dan juga memastikan bahwa keputusan yang saya ambil itu adil untuk semua pihak. Jadi tadi ada pro dan kontra itu kan, jadi adil untuk semua pihak. Selain itu tekanan dari berbagai pihak yang menginginkan hasil yang berbeda juga dapat menjadi tantangan bagi saya agar setiap keputusan itu adalah keputusan yang adil dan baik. Jadi harus berhati-hati juga ya dalam memastikan keputusan. Jadi harus berhati-hati juga ya dalam memastikan keputusan kita. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kalang, maksudnya di sini jadwal tertentu Ibu, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan masalah tersebut di tempat, atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan selanjutnya, maupun bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Yang masalah jadwal tadi ya. Iya. Jadi kalau tentang jadwal itu artinya tergantung kepada kompleksitas masalah tersebut. Jadi untuk kasus yang mendesak, terkadang kasus itu ada secara tiba-tiba deh ya, jadi harus mendesak diselesaikan. Jadi saya berusaha untuk menyelesaikan secepat mungkin dengan informasi yang ada yang saya dapatkan. Namun untuk kasus yang lebih kompleks dia, saya mungkin memerlukan waktu. Tadinya kalau hal-hal yang biasa ya atau mendesak itu seketika itu juga diselesaikan. Kalau dia jadi kompleks, saya mungkin memerlukan waktu untuk mengumpulkan informasi yang lebih lanjut dan melibatkan lebih banyak pihak dalam proses mengambil keputusan tersebut. Jadi karena dia kompleks tadi, jadi harus melibatkan pihak yang lain agar tidak salah menyelesaikan kasus ini. Berarti tergantung kasusnya ya Bu. Begitu nanti kasusnya bisa diselesaikan segera di tempat. Ada juga nanti kasus yang menurut Ibu itu harus banyak dipertimbangkan, jadi pakai jadwal juga ya Bu. Iya. Oke, lanjut ya Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam setiap kasus-kasus ini? Di sini saya butuh dukungan dari tim kepemimpinan sekolah, dukungan daripada tim sekolah, pengalaman dan pengetahuan dari konsultan eksternal tadi yang di awal sudah kita sampaikan tadi, serta masukan dari komunitas sekolah. Di situ dalam komunitas sekolah itu kan ada guru, ada juga orang tua, ada siswa. Jadi di sini komunitas sekolah tadi sangat membantu. Selain itu saya juga merasa terbantu dengan adanya pedoman atau kode etik yang jelas sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Jadi setiap ada keputusan punya adanya pedoman ya, kode etik yang jelas sebagai acuannya. Ibu, untuk pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini untuk pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya petik dalam mengambil keputusan etika, dilema etika ya? Iya. Dilema etika itu pembelajaran utama yang saya petik di situ pentingnya komunikasi, kan? Pentingnya komunikasi yang terbuka dan jujur. Pastinya perlu keterbukaan, perlu kejujuran, ya kan? Jadi
walaupun kadang juga kejujuran itu membuahkan hasil yang baik, tapi akhirnya pasti akan baik dan manis. Jadi serta pentingnya mendengarkan semua pihak. Kita dengarkan dulu dari semua pihak yang terlibat. Selain itu saya juga belajar bahwa tidak ada keputusan, itu yang sempurna. Karena kita juga manusia yang biasa ya, jadi tidak ada keputusan yang sempurna, dan seringkali keputusan yang terbaik adalah yang paling mendekati nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika yang kita pegang. Ya, sepertinya itulah pembelajaran yang dapat saya ambil dari pesan tersebut. Dari dilema ya, dilema etika ya. Ya, di sini posisinya ibu ya harus terbuka dulu, kemudian kita saling mendengarkan semua pihak agar kita tahu semua yang terlibatnya ya Bu. Kemudian kita tahu permasalahannya, ya di mana kita mengambil keputusan yang paling menarik itu kita harus nilai dari nilai-nilai kebajikan kita ambil dari baik Ibu. Terima kasih sesi wawancara kali ini, di mana saya Bu, semoga pengalaman Ibu bisa saya bawa dan menjadi bekal saya nanti ke depannya. Untuk Ibu sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih sudah menyempatkan datang ke rumah Ibu. Kita bisa berkumpul dan doa Ibu apa yang diciptakan tercapai. Saya bangga pribadi, saya bangga sama kecil pada ini siswa Ibu. SD dulu masih ingat Ibu kelas 1 ya. Jadi saya bangga dari sekian banyak kita termasuk di dalamnya untuk CGP tahap yang terdapat ini 10 tahap tersebut. Jadi sukses selalu, tetap semangat. Baik. Lancar ya Bu. Saya sehatnya. Terima kasih banyak ya Bu hari ini. Soalnya